Bayangkan situasi ini ya, Anda sedang berada di sebuah jumpa pers peluncuran film. Biasanya ngebosenin sih. Benar banget. Normalnya kan acara semacam ini tuh punya ritme yang ya sangat gampang ditebak. Anda tahulah para jurnalis duduk santai sambil minum kopi. Ruangan berbunyi pelan gitu kan? Iya. Terus aktor-aktornya masuk dengan senyum yang jelas-jelas sudah dilatih berjam-jam. Mereka menjawab pertanyaan standar dari humas, lalu ya udah, semua orang pulang. Semuanya rapi, formal, dan ya sejujurnya seringkali kaku banget. Sangat kaku. Tapi coba proyeksikan pikiran Anda ke sebuah acara di Tangerang City baru-baru ini. Alih-alih suasana kaku yang baru kita bahas tadi, ruangan itu meledak. Oh, saya lihat liputannya benar-benar meledak. Kan? Begitu satu orang melangkah masuk, suasananya berubah drastis. Jadi kayak konser stadion rock gitu noh. Orang-orang berteriak, kamera nyala tanpa henti, dan energi di ruangan itu benar-benar kacau dalam artian yang sangat positif. Kacau yang menguntungkan buat produsennya ya? Pasti. Nah, hari ini di sesi bedah materi kita, oke mari kita bedah ini. Kita akan mencari tahu mengapa satu film horor Indonesia yang baru akan rilis pada 3 September 2026 nanti, judulnya Munafik Melawan Iblis. Catat tanggalnya ya, 3 September. Iya, kenapa film ini bisa memicu histeria massal yang begitu intens? Dan secara khusus, kita akan membedah transformasi sang aktor utama, Arya Saloka, yang tampaknya benar-benar jadi epicentrum dari semua ekspektasi publik. Kalau kita membaca catatan observasi lapangan dari acara tersebut ya, ada satu hal yang sangat jelas. Ini bukan sekedar antusiasme biasa. Yang menarik di sini adalah ketika Arya Saloka masuk, dia tuh nggak hanya sekedar mencuri perhatian. Terus? Secara harfiah, dia mengubah gravitasi di ruangan tersebut. Semua orang tertuju padanya dengan ekspektasi yang sangat spesifik gitu. Tunggu dulu, saya mau langsung memotong di sini. Karena kita harus skeptis sedikit ya. Silakan. Kita kan sedang membicarakan industri hiburan. Bukankah wajar kalau ada aktor yang wajahnya familiar, yang lagi sering banget muncul di layar, lalu dikerumuni penggemar yang berteriak? Ya, itu hal yang lumrah terjadi. Maksud saya, apa buktinya bahwa ini bukan cuma sekedar popularitas instan atau pretty privilege? Karena di era media sosial sekarang, histeria semacam ini tuh bisa diciptakan dalam semalam, dan ya, dilupakan bulan depan. Benar, viralitas instan ya. Iya, kenapa kita harus melihat reaksi penggemar Arya Saloka ini sebagai sesuatu yang punya fondasi yang kokoh? Kenapa ini beda? Itu poin yang sangat valid, dan jujur saja itu yang membedakan antara tren sesaat dengan apa yang saya sebut sebagai validasi kultural. Validasi kultural. Wow, istilah yang berat nih. Coba jelaskan. Gini, kalau Anda melihat komentar-komentar di media sosial yang kita kumpulkan dari sumber kita ya, ada yang nulis kayak, Kak Arya Saloka memang keren. Terus ada yang bilang, sudah nggak sabar lihat filmnya. Sampai ada yang berani bilang dijamin horor banget deh. Kata dijamin itu ya yang menarik. Tepat sekali, kata dijamin di situ adalah kunci. Penonton tuh nggak akan memberikan jaminan buta untuk kualitas sebuah film horor gitu loh. Mengingat horor itu gampang-gampang susah ya dibikinnya. Betul, horor itu salah satu genre paling sulit untuk dieksekusi tanpa terlihat murahan. Kecuali, nah ini kecualinya, penonton punya level kepercayaan yang sangat dalam terhadap sang aktor, dalam hal ini Arya Saloka. Jadi ini semacam investasi psikologis jangka panjang dari penonton ke dia gitu? Persis. Histeria di Tangerang City itu adalah manifestasi dari rekam jejak konsistensi. Arya Saloka tuh udah bertahun-tahun membangun reputasi itu. Kesuksesannya bukan dari satu video TikTok yang meledak, tapi hasil dari pembuktian yang berulang-ulang. Oke, jadi orang percaya karena udah lihat karya-karyanya sebelumnya? Penonton Indonesia bereaksi sangat keras karena secara bawah sadar mereka tahu orang ini tuh nggak pernah setengah-setengah kalau kerja. Mereka berteriak untuk tren terbaru, tapi untuk seseorang yang udah ngasih garansi kualitas. Arya Saloka adalah garansi itu buat mereka. Oke. Kalau kita bicara soal pembuktian masa lalu dan rekam jejak Arya Saloka,
Ini justru bawa saya pada bagian dari riset kita yang awalnya bikin saya agak mengerutkan kening. Oh ya? Bagian mana tuh? Catatan kita menyoroti 2 proyek Arya Saloka yang sebelumnya. Dan 2 proyek ini tuh, jujur aja, sangat bertolak belakang. Saya tahu kemana arah pembicaraan ini. Kan? Di satu sisi, kita punya film Algojo. Ini tuh film laga yang penuh dengan adegan fisik, pukul-pukulan, darah. Di sisi lain, kita punya Dendam Malam Kelam, yang merupakan drama psikologis yang sangat berat dan emosional. 2 genre yang berlawanan kutub ya? Banget. Maksud saya, ini kayak membandingkan pertandingan tinju dengan sesi terapi psikologi gitu loh. Kenapa 2 film ini jadi relevan untuk membahas perannya di Munafik Melawan Iblis, yang notabene adalah horor supranatural? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya ya, horor yang bagus, dan maksud saya bukan horor kelas B yang cuma modal musik ngagetin. Ya, yang cuma kaget sesaat gitu kan? Betul, horor yang berkualitas adalah genre yang paling rakus meminta energi aktornya secara holistik. Mari kita bedah satu persatu ya. Oke, mulai dari Algojo dulu. Di film Algojo, Arya Saloka harus menguasai koreografi pertarungan dan presisi fisik. Di film laga tuh, kalau Anda salah melangkah 5 cm saja, hidung Anda bisa patah terkena pukulan lawan main. Nyata banget bahayanya ya? Banget. Otot Anda, stamina Anda, semuanya diuji sampai batas maksimal. Nah, di lokasi syuting film horor, seorang aktor pada dasarnya sedang melakukan pekerjaan stunt yang menyamar sebagai drama. Saya mulai paham nih maksud Anda. Karena di film horor tuh Anda kan berlari ketakutan, terlempar ke dinding, merangkak di lantai. Itu semua sangat menuntut secara fisik kan? Betul sekali. Tubuh Anda berada dalam status panik yang disimulasikan selama 12 jam sehari di lokasi syuting. Wah, capek banget pasti. Sangat capek. Otak manusia itu kadang nggak bisa membedakan antara ancaman nyata dan akting gitu loh. Detak jantung aktor tetap naik, adrenalin tetap terpompa. Jadi tanpa ketahanan fisik yang kuat seperti yang dia pelajari dan asah di Algojo, seorang aktor horor bakal kehabisan tenaga di hari ketiga syuting. Masuk akal, masuk akal. Jadi itu otot fisiknya. Lalu gimana dengan Dendam Malam Kelam? Karena di film itu senjata utamanya kan bukan pukulan atau tendangan, melainkan tangisan dan konflik batin yang bikin penonton ikut sesak napas pas nonton. Nah, disinilah letak kunci yang kedua. Ketakutan yang paling membekas di hati penonton itu nggak berasal dari monster CGI yang terlihat di layar, tapi dari mata sang aktor yang melihat monster tersebut. Dan untuk memproyeksikan rasa takut yang otentik, aktor harus punya akses ke kerentanan emosional yang sangat dalam. Di Dendam Malam Kelam, Arya Saloka ngebuktiin bahwa dia bisa menarik emosi gelap dari dalam dirinya dan menyajikannya ke penonton tanpa terlihat palsu sama sekali. Saya jadi teringat analogi tentang atlet dekathlon nih. Oh, atlet yang ikut banyak cabang olahraga sekaligus itu ya? Iya, Anda tahu kan, atlet yang harus jago lari cepat, tapi di saat yang sama juga harus bisa lompat galah dan lempar lembing. Anda nggak bisa cuma punya otot yang besar, Anda juga butuh kelenturan, kelincahan, dan teknik tinggi. Analogi yang sangat pas. Jadi, pada dasarnya Arya Saloka menggabungkan otot aksi dari Algojo dan kepekaan batin dari Dendam Malam Kelam untuk menghadapi entitas gaib di Munafik Melawan Iblis ini. Menyatukan daya tahan seorang petarung dan kerentanan seorang korban trauma adalah modal yang sangat langka di industri kita. Itulah yang ngebuat dia menjadi mesin pendorong yang sempurna untuk genre horor berat semacam ini. Gini, mesin pendorong itu konsep yang bagus, tapi ada satu detail spesifik di catatan materi kita yang ngebikin saya benar-benar berhenti dan mikir keras pas bacanya. Soal persiapannya sebagai Ustaz Adam. Iya. Untuk perannya sebagai Ustadz Adam di film horor ini, Arya Saloka nggak sekedar menghafalkan dialog bahasa Arab dari naskah. Sumber kita secara eksplisit menyebutkan bahwa dia mendedikasikan waktu yang sangat intens untuk belajar mengaji dan memperdalam ilmu tajwidnya. Memperbaiki makhraj hurufnya, panjang pendeknya, semuanya. Betul, dan jujur saja tekanan untuk membaca tajwid dengan benar di depan jutaan penonton Indonesia itu kayaknya mungkin jauh lebih menakutkan daripada berhadapan dengan iblis di film itu sendiri kan? Iya benar juga. Maksud saya, netizen kita itu pengamat yang sangat-sangat teliti soal agama. Salah dikit bisa dirujak di media sosial. Anda benar sekali, dan itu bukan sekedar lucun ya. Masyarakat Indonesia memiliki kedekatan komunal yang sangat erat dengan ritual keagamaan. Mengaji itu bukan hal asing. Iya,
mayoritas denger itu setiap hari. Betul, ini bukan sekedar fiksi fantasi buat penonton, ini tuh realitas sehari-hari mereka. Kalau seorang aktor salah mengucapkan makhraj huruf saat adegan ruqyah misalnya, atau memegang kitab suci dengan postur yang kaku dan gak natural, radar kepalsuan penonton bakal langsung menyala. Langsung dalam hitungan detik ya, ilusinya langsung hancur berantakan gitu. Tepat. Dan ketika ilusi itu hancur, penonton berhenti merasa takut dan mulai merasa terganggu. Atau lebih parah, mereka malah ketawa. Wah, pantangan terbesar film horor tuh kalau penontonnya malah ketawa. Kan? Makanya langkah Arya Saloka untuk benar-benar nempel sama guru ngaji dan mempelajari ilmu mengaji menunjukkan bahwa dia memahami betul anatomi kultural penontonnya. Dia tahu bahwa otentisitas spiritual itu nggak bisa dipalsukan hanya dengan akting mengerutkan dahi atau sekedar memakai baju koko. Harus ada ruhnya ya. Harus datang dari internalisasi yang nyata. Ketika dia baca ayat kursi di film itu, dia benar-benar sedang membaca, bukan melapalkan naskah. Tapi pertanyaannya begini ya, dia melakukan persiapan solo yang sangat gila-gilaan ini, dia ngebangun frekuensi karakter yang sangat hiperotentik, tapi film horor itu kan bukan monolog. Jelas bukan. Ini tuh adalah sebuah tarian, sebuah duet antara sang aktor dengan lawan mainnya. Di Munafik Melawan Iblis, dia dipasangkan dengan Acha Septriasa. Sebagai karakter Fitri. Benar. Dan Acha ini kan veteran banget ya, jam terbangnya udah luar biasa di perfilman kita. Kalau Arya masuk ke lokasi syuting dengan intensitas yang sebegitu tingginya dari persiapan mengajinya, apa yang terjadi? Maksud saya, apakah itu malah ngebuat dinamika mereka berbenturan karena satu orang terlalu intens? Atau justru jadi katalis yang mengangkat kualitas filmnya? Itu pertanyaan yang tajam karena dalam dunia penyutradaraan menyatukan dua aktor kuat di satu frame itu selalu berisiko tinggi. Bisa saling menutupi. Ya kayak ego bentrok gitu. Tapi dari observasi chemistry mereka sejak jumpa pres di Tangerang City itu, yang terjadi di sini justru sebuah resonansi. Akting itu sejatinya adalah aksi dan reaksi. Hukum dasar akting ya. Karena auranya udah dapat banget dari lawan mainnya. Jadi Anda tinggal ngerespon realitas yang dia ciptakan di lokasi itu. Persis. Kehadiran Acha Septriasa dengan pengalaman sinematiknya yang panjang menjadi wadah yang sangat sempurna untuk intensitas Arya Saloka. Profesionalisme ekstrim dari satu pihak akan memaksa pihak lain untuk naikin standarnya. Semacam hukum tarik-menarik dalam kualitas ya? Ketika Arya Saloka memberikan servis umpan berupa keaslian emosi dan tajwid tadi, Acha Septriasa punya insting veteran untuk mengembalikan umpan itu dengan dinamika yang sama kuatnya. Ini bukan lagi dua orang yang sedang bergiliran mengucapkan dialog naskah nunggu giliran ngomong. Tapi lebih ke... Jadi dua karakter yang benar-benar hidup dan bernapas dalam satu ruangan yang sama, saling merespons ancaman secara organik. Makanya chemistry mereka di jumpa pers itu terasa sangat nyata karena mereka udah ngelewatin proses yang intens bareng-bareng. Wah, kalau ngebayangin dua aktor sekali ini bermain pingpong emosi di tengah situasi horor yang mencekam, pantesan aja publik langsung punya ekspektasi setinggi itu ya. Mereka mencium kualitas. Iya, publik tahu bahwa dengan kombinasi Arya Saloka dan Acha Septriasa ini, mereka nggak akan mendapatkan film horor kelas murahan. Tapi ini ngebawa saya ke pertanyaan terbesar dari seluruh eksplorasi kita hari ini. Oke, apa itu? Kita udah bahas soal histeria massa, soal rekam jejak, persiapan ngaji yang gila-gilaan, dan chemistry antar aktor. Ujung-ujungnya, pas tanggal 3 September 2026 nanti, apa sih yang sebenarnya dicari oleh penonton? Mengapa Anda yang sedang mendengarkan diskusi kita saat ini, yang mungkin lebih suka film komedi santai atau romcom, harus peduli dengan Munafik Melawan Iblis? Ini memunculkan pertanyaan penting tentang esensi genre itu sendiri sih. Karena dari apa yang saya lihat di materi kita, ini tuh bukan cuma soal adegan hantu pucat yang tiba-tiba melompat dari dalam lemari gelap kan? Ada sesuatu yang lebih besar. Jelas bukan cuma itu. Dan disinilah kita menyentuh inti dari ketakutan itu sendiri. Kalau kita perhatikan perbincangan publik yang kita kumpulkan, ada satu harapan yang terus muncul secara konsisten. Mereka menantikan pesan moral dari karakter Ustadz Adam ini. Oke, tapi tunggu dulu. Bukankah hampir semua film horor tuh selalu mengklaim punya pesan moral? Kayak jangan main santet atau jangan masuk rumah kosong. Apa yang ngebikin horor yang satu ini beda? Mari kita bedah dari mekanika rasa takut itu sendiri. Horor yang hanya mengandalkan jump scare, kayak kaget karena suara musik tiba-tiba keras, atau ada bayangan lewat di background, itu cuma memicu respons amigdala di otak kita. Refleks kaget biasa ya? Iya, itu murni reaksi biologis.
Ibarat Anda narik tangan pas secara nggak sengaja nyentuh panci yang masih panas di atas kompor. Sensasinya kuat banget saat itu terjadi, tapi begitu Anda melangkah keluar dari bioskop, rasa takutnya langsung menguap gitu aja. Anda ngelupain hantunya begitu Anda mulai pesen makan malam. Bener banget. Seperti fast food ya, cepat bikin kenyang, tapi gizinya nggak ada yang nempel, lewat gitu aja. Analogi yang sangat jitu. Nah, sebaliknya, horor yang menyisipkan beban moral dan teologis yang kuat, seperti yang tampaknya akan dibawakan oleh karakter Ustadz Adam, itu menargetkan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar amigdala. Dia menargetkan ketakutan eksistensial kita. Ketakutan eksistensial, maksudnya ketakutan tentang diri kita sendiri. Betul. Sejatinya, cerita horor yang paling kuno dan paling awet dalam sejarah peradaban manusia itu selalu tentang kebaikan yang bertarung melawan kejahatan absolut. Terang melawan gelap ya. Jadi ketika karakter Ustadz Adam ini diuji di layar dengan teror demi teror, penonton tuh tidak hanya khawatir soal keselamatan fisik karakternya dari cakaran hantu. Tapi mereka khawatir tentang keselamatan jiwa karakternya. Tepat. Ketika sesosok hantu mengejar karakter remaja mabuk di hutan, kita cuma peduli apakah dia bisa lari lebih cepat dari hantunya. Tapi ketika sebuah entitas gelap mencoba meruntuhkan keimanan dan keyakinan seorang tokoh agama seperti Ustadz Adam, taruhannya berubah total. Horornya jadi cermin bagi dilema moral penonton sendiri ya? Betul. Penonton mulai ngebayangin dan bertanya pada diri mereka sendiri. Kalau orang suci yang rajin ibadah aja bisa diteror secara psikologis dan digoyahkan keimanannya, gimana dengan saya yang cuma manusia biasa yang banyak dosanya ini? Wah, itu beneran ngebuat merinding sih jujur aja. Pas Anda bilang gitu, saya langsung ngerasa nggak enak. Karena itu relatable. Ketakutan yang dihadirkan di bioskop itu pelan-pelan mengikuti penonton pulang ke rumah. Terornya nggak berhenti saat kredit title muncul, karena dilema yang diangkat adalah dilema kehidupan nyata sehari-hari. Itulah yang bikin impact-nya beda. Dan itulah mengapa dedikasi Arya Saloka dalam memerankan sosok Ustadz Adam ini menjadi sangat-sangat krusial. Film ini tampaknya berambisi untuk memperlakukan aspek kebaikan, kayak ketaatan, keimanan, pergulatan batin, dengan level keseriusan yang sama persis dengan desain monsternya atau efek suara seramnya. Nggak jomplang ya jadinya. Inilah bentuk horor yang dicari oleh audiens dewasa. Sebuah karya yang ngebikin mereka menahan napas karena tegang, sekaligus mengangguk pelan karena pesan moralnya tuh relevan banget sama kehidupan mereka. Luar biasa. Saya rasa sekarang semua benang merahnya menjadi masuk akal ya. Kita memulai sesi bedah materi hari ini dari sebuah jumpa pers yang sangat bising di Tangerang City, yang ternyata bukan sekedar ajang pamer ketampanan aktor. Bukti nyata dari validasi kultural bertahun-tahun seorang Arya Saloka. Ya. Kita membedah bagaimana rekam jejaknya dari menguji ketahanan fisik di film Algojo hingga mengasah kepekaan emosional yang kelam di Dendam Malam Kelam, menjadikannya sosok atlet dekatlon yang sangat dibutuhkan untuk bertahan di genre horor yang sangat menguras energi ini. Dan kita juga mengeksplorasi bagaimana persiapan teknis dan kulturalnya, seperti keputusannya untuk sungguh-sungguh mendalami ilmu agama dan tajwid demi Ustadz Adam, bukan cuma soal pamer akting, tapi soal menghormati keyakinan audiens Indonesia. Sesuatu yang sangat diapresiasi publik ya. Betul, persiapan yang mendalam itu pula lah yang akhirnya memicu reaksi berantai yang kuat saat disandingkan dengan veteran sekelas Acha Septriasa, yang pada akhirnya menciptakan tarian chemistry yang benar-benar otentik di layar. Dan pada akhirnya, semuanya bermuara pada satu fakta. Horor yang baik adalah cermin dari ketakutan terdalam kita. Ekspektasi masif terhadap Munafik Melawan Iblis pada 3 September 2026 nanti itu bukanlah sekedar antisipasi untuk ditakut-takuti secara dangkal, melainkan dahaga publik akan cerita di mana nilai kebaikan benar-benar berjuang keras menahan gempuran kejahatan absolut. Saya rasa itu kesimpulan yang sangat pas.
Sebelum kita menutup penjelajahan mendalam kita kali ini, saya ingin meninggalkan Anda, para pendengar setia kita, dengan satu pemikiran untuk direnungkan sejenak. Jika seorang aktor hebat seperti Arya Saloka harus mendedikasikan dirinya sedemikian rupa, memeras keringat, melatih emosi, hingga belajar ilmu agama secara mendalam hanya untuk bersiap menghadapi kekuatan gelap dan iblis di dalam sebuah dunia fiksi di layar lebar. Lalu, seberapa besar persiapan yang sudah kita lakukan untuk menghadapi iblis, godaan, dan dilema moral dalam kehidupan kita sendiri di dunia nyata yang jujur saja seringkali jauh lebih menakutkan? Pertanyaan yang berat untuk dibawa pulang. Pastinya. Itu saja dari kami untuk sesi bedah materi hari ini. Semoga diskusi ini memberi Anda perspektif baru yang tidak hanya informatif, tapi juga bisa dibawa ke tongkrongan. Teruslah kritis dalam mengonsumsi media, tetaplah punya rasa ingin tahu yang besar, dan sampai jumpa di penjelajahan kita selanjutnya.